Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka mendengarkan materi diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Heri Kurniawan SPD CGP Angkatan 9. Dan tidak lupa pula, marilah kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Heri, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukamulya Paya Raja, Pak Bahtiar SPD. Kepada Bapak Bahtiar, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dari Allah yang mana dengan rahmatnya pada siang ini kita masih dapat bersama-sama dikumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka untuk mengikuti materi diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Heri Kurniawan SPD. Pada mana nantinya Pak Heri akan memaparkan seminar masalah budaya positif. Mari sama-sama kita nanti menyaksikan apa yang dipaparkan oleh Saudara Heri. Nanti yang mana ada masukan, nanti mari kita sampaikan sama-sama kepada Pak Heri. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Pak Heri. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Bapak Bahtiar yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, tidak berlama-lama, marilah kita mendengarkan materi diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Heri Kurniawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Kepada Pak Heri, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa dan telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nafas sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan nafas tersebut kita masih terus dapat bersyukur dan menjalankan tugas amanah kita dan telah mendapat amanah dari negara kita. Tak lupa pula salam kita saling sajikan kepada Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju ke alam ilmu pengetahuan, dari alam yang tidak punya sopan santun, dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamiyah, yang tujuannya nanti dia larinya kepada juga larinya mengenai ke budaya positif. Izinkan saya di sini Bapak Kepala Sekolah, saya ingin menyampaikan tentang seminar penerapan budaya positif di kelas dan sekolah yang hari ini merupakan tugas daripada seorang CGP calon guru penggerak, di mana nanti akan dipaparkan beberapa materi yang telah kami dapat selama mengikuti pendidikan sampai di modul 1.4. Sepintas sebelum kita mengaji ke situ, ada 3 modul yang harus kami selesaikan. Modul 1, modul 2, modul 3.
Modul 1 ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 2 ada 2.1, 2.2, 2.3. Dan modul 3 ada 3.1, 3.2, dan 3.3. Nah, adapun sebelum kita mengacu ke sana, kemarin kita telah mengadakan diskusi mengenai isi guru penggerak. Ya. Nah, di sini yang harus kami sampaikan mengenai materi aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah tadi Bapak Baswa telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekali lagi dalam kesempatan ini juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman. Juga sekali lagi saya mohon izin kepada para hadirin, dalam artian saya berdiri di depan sini bukan berarti saya telah yang pintar dan menggurui Bapak Ibu, namun sama-sama kita berbagi pemahaman yang mudah-mudahan dengan ridho Allah dari pemahaman tersebut kita sama-sama dapat membuat kemajuan di sekolah kita bersama-sama. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai di sini. Materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini profil saya, sebagaimana yang mungkin pernah mengetahui. Kita langsung masuk ke yang berikutnya. Konsep utama apa Pak yang di dalam modul budaya positif ini yang ingin ditampilkan, yang ingin disampaikan? Yang pertama, ini semuanya itu ada 7 konsep. Jadi konsep yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep pertama di dalam modul yang telah kami pelajari. Selanjutnya kita masuk pertama sekali mengenai pembelajaran pasca baru. Sebagaimana yang kita ketahui, kita juga telah menanamkan budaya kepada anak kita. Perkembangan belajar kita saat ini ialah mengenai profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan namun itu di visi kita, di visi guru penggerak tidak boleh mencantumkan kata-kata profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itulah yang kita capai, kita tanamkan kepada peserta didik kita. Perubahan paradigma di pembelajaran saat ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada sebelum kita mengacu lebih jauh lagi. Darilah pasangan teman berada di samping ibu, tentukan peran sebagai A dan sebagai B. A mengepal kedua tangan dan membayangkan kedua tangan sesuatu yang sangat berharga. B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta A tersebut. B bisa membuka dan menunjukkan sesuatu yang ada di dalam kepala tangan dengan bujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan A sebanyak 30 detik. Ya, nah. Kemudian ini tidak akan terjadi apabila kalau A tidak ada keinginan untuk membuka, itu juga sebaliknya. Si A nanti mau minta bukakan tangan si B, B juga nggak akan membuka, juga nggak akan terbuka. Maksudnya ini apa? Maksudnya inilah tujuan kita ke depannya. Kalau kita, anak kita mau berubah, kita yang nggak mau berubah, juga nggak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Kita mau berubah, tapi anak-anak kita nggak mau berubah juga tidak akan terjadi. Bagaimana hasilnya ini tadi seperti kita sampaikan. Apakah B berhasil bukan karena A? Alasan A bukan karena kondisi berhasil, bisa jadi. Nah, catatan paling penting dari kegiatan ini ialah apa? Siapa yang mengendalikan dan menutup genggaman tangan tersebut? Jadi tidak ada, setiap dari kita itu masing-masing tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Itu tujuannya. Jadi maksudnya apa? Balik ke kitanya.
Yang mengendalikan diri kita ialah kita sendiri. Itulah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga dia nanti supaya bisa menjadi tumbuh generasi yang betul-betul mandiri. Di situ dia maksudnya perubahan paradigma tadi. Kemudian selanjutnya ada materi nanti teori kontrol dari Dr. William Gesell meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita beranggapan cuma guru yang mengontrol murid. Tidak ada murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif akan bermanfaat. Selama kamu mendapatkan hal yang paling bagus. Kita beranggapan dengan kita menjawab seperti itu selalu bermanfaat. Ya, padahal belum tentu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat merupakan karakter. Seperti itu misalkan kita menghukum seorang anak, nah, itu akan menjadi karakternya jadi baik. Kan begitu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang banyak terjadi saat ini seperti itu. Ya. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol kepada di atas sebutan pertama. Nah di sini Bu, ya Bapak Ibu ya, stimulus respon tentang dunia. Realitasnya keadaannya kebutuhan kita bersama. Padahal teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda. Masing-masing kita berbeda. Juga masing-masing anak berbeda Bu. Ada yang kebutuhan ingin dapat mendapatkan kesenangan pada hari ini, ada kebutuhan ingin dapat pengakuan dari gurunya, ada kebutuhan misalnya apa. Ya. Kemudian ada lagi semua orang ingin melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada teori kontrolnya ya. Nah ini sampai kepada model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi setiap orang ingin menang. Tinggal bagaimana kita memberikan responnya. Kalau semua ingin menang sendiri, tidak ada yang mau ngalah, terjadilah. Selanjutnya di materi disiplin positif juga dibahas di sini, yaitu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering kita memahami seperti itu. Disiplin nak ya, disiplin Bu ya, disiplin Pak ya, supaya kita beranggapan kita itu patuh. Padahal kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau disiplin kita nggak nyaman, ya takut diolok sama teman, takut kena sanksi dan sebagainya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di poin yang ini Bu, yang ini yang jadi penting yang untuk kedepannya kita harus bisa menerapkannya. Bahwasanya disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman. Awas ya, kalau enggak nanti ya ibu naikkan. Ini disiplinnya bonbon nah, punya permen nah. Itu sogokan. Kemudian tanpa hukuman, sanksinya seperti ini, berjemur di tiang bendera, ya di lapangan dan sebagainya. Ini hal yang memang harus nanti jadi poin penting kita terapkan pada disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri. Walaupun untuk menerapkan disiplin itu kita tetap menuntun, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu ialah motivasi yang timbul pada dalam diri dia, pada dalam diri kita, bukan karena faktor dari luar. Kalau dari luar nanti itu sifatnya tidak kekal, mudah berubah karena keadaan, berubah karena ganti pimpinan, berubah karena nanti ganti saya status, ya naik daripada status ini, ternyata bakti jadi status ini dah berubah lagi dan sebagainya.
Selanjutnya kita mengacu pada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada seorang pakar ahli pendidikan, Diane Gerson, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia berperilaku, dia tujuannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi hal di sini yang terjadi, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, faktor yang kedua. Kemudian motivasi perilaku manusia selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Makanya semalam kami sudah ada berkolaborasi diskusi bersama-sama teman di CGP. Itu ada sebenarnya penghargaan itu ialah merupakan hukuman. Mana kita memilih antara hukuman dengan penghargaan? Padahal kedua-duanya salah. Penghargaan aja kita katakan kok salah Pak? Kan begitu. Namun menurut yang pendidikannya itu salah. Penghargaan itu termasuk nanti kita di kurikulum 2013 tidak ada perankingan. Tujuannya ke situ karena nanti supaya anak yang berprestasi dia yang berpotensi tidak minder. Tujuannya seperti itu. Ya nanti sama-sama kita pahami lagi mengenai perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia ialah menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan, nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Ini merupakan nilai intrinsik. Jadi yang kita harapkan bagaimana kita menuntut anak-anak kita supaya anak-anak kita mampu memiliki nilai-nilai dari dalam dirinya untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, selanjutnya kita masuk di sini Bu. Inilah pembagian tadi yang saya sampaikan. Kalau motivasi perilaku eksternal itu poin nomor 1 untuk menghindari kenyamanan. Biasanya anak tadi itu kan dalam dirinya berkata-kata apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nanti dapat hukuman dari guru aku, dari guru saya, nanti dapat ejekan dari teman-teman saya. Dia berperilaku seperti itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanannya. Nanti kalau nggak menghadiri, nggak enak sama teman aku Nah, kemudian motivasi eksternal tadi lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu biasanya dalam dirinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dapat nasi kah? Dapat uang transport kah? Dapat bintang 5 kah? Nah itu biasanya terjadi pada anak-anak kita. Dapat uang jajan kah? Nah kemudian motivasi perilaku manusia yang selanjutnya ialah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Bagaimana dia menyatakan misalnya menghargai dirinya sendiri, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya membuang sampah sembarangan, apa jadinya nanti sekolah saya? Kalau saya tidak mengerjakan PR saya, apa yang terjadinya? Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab di penghujung presentasi. Kemudian selanjutnya, nah kita bisa melihat nilai-nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Ada gambar nomor 1, ada gambar nomor 2. Nah, gambar nomor berapa yang sudah menunjukkan motivasi intrinsik? Kalau gambar nomor 1, anak-anak diarahkan sama ibu guru mencuci tangan, sebagaimana kemarin itu mengenai protokol kesehatan. Sedangkan di gambar nomor 2, ketika kita minta untuk bergotong royong, mereka sudah tahu lagi tugasnya, siapa yang pegang tanggul, siapa yang pegang tempat sampahnya. Nah, walaupun tugas guru bukan cuma sebagai perintah, ketika dia memerintahkan, dia bisa sebagai nanti lainnya ke kontrol manajer, nanti di posisi kontrol nanti. Nah, jadi dia fungsi guru menuntun tumbuh kembang anak. Selanjutnya, Bapak Ibu,
Konsep yang akan diterapkan pada budaya positif ini dari 7 konsep tadi itu salah satunya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa sih pengertian restitusi itu? Restitusi ialah proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka melakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian, ciri yang kedua, suatu tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak. Kalau seperti ini, apa ya? Menurut kamu bagaimana, nak? Kemudian ciri yang ketiga dari restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nilai apa nak yang bisa kamu kembangkan dari dalam diri kamu? Kemudian ciri yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan mempelajari beberapa kebutuhan dasar manusia. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Karakter itu maksudnya apa? Bagaimana dia mampu menjaga kebersihan sekolahnya dengan dibimbing sehingga itu akan awet, akan merasa sadar dia. Kemudian yang selanjutnya fokus pada solusi. Setelah tadi anak melakukan kesalahan, kita cari solusinya, kita tawarkan solusi kepada anak, apa nak yang bisa kamu lakukan? Ya. Kemudian konsep disiplin mengenai identitas gagal. Yang dikatakan identitas gagal seperti ini Bapak Ibu ya. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan sifatnya tidak efektif, merusak hubungan, ada yang iri nanti, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini tadi juga kita sampaikan. Melampas hak menghargai dirinya. Ya, ini untuk hukuman dan penghargaan. Kemudian konsep selanjutnya ialah konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu yang bagaimana? Tadi identitas gagal. Kalau ini identitas suksesnya bagaimana? Kita mengetahui konsekuensi. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu mentoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi banyak kita menghabiskan waktu saat merestitusi anak. Namun dari perubahan itu ketika anak si anak dari tahu apa nilai dalam dirinya, itulah akan berkelanjutan ke depannya. Nah, konsep disiplin di sini yang direstitusinya bagaimana? Murid jadinya bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol dirinya memegang kontrol dirinya. Kemudian nanti murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, ini dia perbedaan antara contoh kasus siswa membawa sampah sembarangan. Kalau kita menerapkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk berlari mengelilingi lapangan. Saya sering itu melaksanakan itu. Jadi kedepannya, mudah-mudahan sama-sama kita memperbaiki, tidak kita lakukan seperti itu lagi. Kemudian guru marah dan siswa merasa takut. Jadi dari sisi hukumannya, konsekuensinya bagaimana kita memberikan konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah yang ada di seluruh perkarangan sekolah, ya. Atau ada konsekuensi lain yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Siswanya patuh karena gurunya tegas, karena gurunya kejam. Nah, selanjutnya lagi, nah ini yang diharapkan Ibu. Yang diharapkan di posisi kita restitusi, kita membuat restitusi. Bagaimana dia ketika ada contoh kasus yang siswa membuang sampah sembarangan, yaitu kita menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Apa Pak yang maksud keyakinan kelas dalam dirinya? Apakah nak menurut kamu nak tindakan seperti itu buang sampah sembarangan cocok? Enggak Pak. Kalau nggak cocok bagaimana nak? Ya buang itu sampah. Terus selanjutnya. Kemudian restitusi yang selanjutnya lagi ialah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sebenarnya Bapak pun mau juga buang sampah sembarangan, tetapi karena Bapak berpikir buang sampah nanti mengganggu orang lain dan membuat lingkungan terjadi kotor kan tidak cocok. Nah,
situ dia nanti waktu mengambil restitusinya. Iya. Kemudian kita masuk di sini Bu. Di tahapan restitusi itu ada 3 tahapan. Ini sebenarnya sebuah konsep yang disarankan oleh ahli pendidikan untuk kita terapkan dalam menyelesaikan sebuah persoalan si anak. Segitiga restitusi. Pertama sekali kita melakukan menanyakan keyakinan. Apakah hal tersebut yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kamu? Kan setiap kita tidak menginginkan berbuat hal yang jelek. Tentu hatinya kepada si anak juga dia tidak mau melakukan seperti itu. Setelah kita bagi garis dulu tindakan, ya pada tindakan, baru kita menstabilkan identitasnya, barulah kita menanyakan keyakinannya. Dengan keyakinan tadi itu, maka dia akan menerapkan apa hal-hal yang lebih terbaik ke depan. Selanjutnya, kita masuk kepada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu juga masuk ke dalam materi budaya positif. Ya, tadi ada 7 konsep depan tadi. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dahulu kita mengenal tata bahasanya peraturan kelas. Kalau ini disarankan lebih baiknya keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan melihat kenapa bisa jadi keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Dia lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih tergambar, lebih nyata. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Karena ada kalimat negatif. Kalimat negatif seperti dilarang, jangan, itu kalimat negatif. Nah, jadi kita usahakan hindari penggunaan kalimat itu saat nanti membuat peraturan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, yang simple, tetapi penuh dengan makna. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini bisa sama-sama kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ada prosedurnya dalam membuat keyakinan kelas. Mempersilakan peserta didik untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan murid di papan tulis di kertas besar atau ukuran poster di mana semua murid bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi nanti kita bisa mempersiapkan sebuah kertas karton atau kertas poster itu. Nanti kita buatkan misalnya kertas yang bisa menempel masing-masing anak-anak kita bagikan kertasnya, kemudian nanti kita tempel untuk membentuk keyakinan kelas. Selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, sesuai pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua murid kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi itu nggak langsung kita bakukan, nggak langsung kita cetak. Lihat lagi nak, kira-kira ada yang mau kita ubah, ada yang mau kita tambahkan. Kan begitu, yang dikatakan meninjau ulang. Dan menyetujuinya dengan menempelkan tanda bintang pada keyakinan kelas tersebut. Ini umumnya untuk anak kelas 1, kelas 2, nanti yang kelas tinggi sudah bisa kita menyampaikannya Bu dalam bentuk surat pendapat. Kita tempel ke karton, kita gunting ke kertas yang warna-warni itu, kita tempelkan siapa yang senang dengan pendapat ini dan sebagainya. Keyakinan kelas bisa diletakkan dinding di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Bisa di dekat pintu, bisa di pajangan dinding dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjut ke peraturan kelas. Ini tadi yang kita sampaikan kalimat negatif. Jadi dilarang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, ya, memakai seragam, dilarang berebut permainan, dilarang mengganggu teman, dilarang berbicara tidak sopan. Ini yang masih bersifat dia namanya peraturan. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas 5. Nanti mengenai filenya bisa kita share ya, kita bagi. Oke ya, ini contoh. Oke, ya Bu ya. Ini nanti mau dicetak seperti ini juga Bu. Makanya seperti baliho, jadi mungkin dia lebih apa lagi gitu.
Jadi kita lanjut lagi Bu ya. Oke. Kebutuhan dasar manusia ini Bu, kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Kita harus bisa memahami kebutuhan dasar si anak itu apa aja sih kebutuhannya. Pada dasarnya setiapnya itu sama. Yang adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita agar terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam berkelompok, kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Setiap kita punya itu Bu. Itu dikatakan kebutuhan dasar manusia. Kita nggak elak dari 5 hal ini. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan untuk hal baru, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa dan sebagainya. Jadi ya, kita lanjut ke konsep selanjutnya. Ini sama-sama bisa menjadi bahan referensi kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat,
kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu,
hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi kita sama-sama telah menyaksikan bahwasannya kita harus memahami kebutuhan dasar kita. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep yang ditanamkan di dalam modul disiplin positif, yaitu budaya positif, yaitu konsep 5 posisi kontrol restitusi. Jadi dalam merestitusi seorang anak, kita diharapkan memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Kemudian apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, cuma sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nanti di posisi kontrol sebagai manajer itulah yang memang diharapkan betul-betul. Selanjutnya ini kita lihat Ibu.
Berbahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu, Bapak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya video dari 5 posisi kontrol. Tinggal sama-sama kita feedback ke kitanya masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya kita ada perbaikan. Selanjutnya ini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Nanti kita lihat. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini maksudnya tujuannya apa? Itu ketika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, di posisi mana, Bu? Ya, posisi kontrol apa diambil ya? Lihat ya, nanti kita lihat. Kemudian kalau kamu tidak benar-benar melakukannya, di posisi apa? Membuat rasa bersalah. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di apa? Diingat Bu Ina ya jawabannya, nanti kita sesuaikan jawabannya. Diingat. Ya, yang disampaikan Bu Sri diingat, nanti kita sesuaikan jawabannya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat rasa bersalah, betul. Betul ya, tepuk tangan dulu Pak. Bapak kasih hadiah Pak untuk istri Pak. Oke, selanjutnya untuk kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai pun, berarti kita menjustifikasi anak, menyudutkan ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, berarti sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Inilah yang diharapkan. Bagaimana nak kamu bisa mengatasi masalah sampah ini? Bagaimana nak kamu bisa mengatasi masalah kamu tidak
mengganggu teman. Oke, kita selanjutnya ke yang selanjutnya Ibu, Bapak. Nah, inilah pola daripada segitiga institusi. Yang pertama sekali ialah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, Bapak juga melakukan demikian. Setelah kita menstabilkan identitas, barulah kita memvalidasi tindakan dan memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya Bu, dia jabat-jabat kepala saya. Contohnya seperti itu. Iya, dia ngambil buku saya kan. Kemudian, ya. Nanti kita lanjut ke itu. Itu masih ke validasi tindakan, validasi kebutuhan. Berarti anak itu kan dia ingin dihargai. Kemudian adakah hal yang efektif berdasarkan apa yang kamu butuhkan? Kamu kan kalau kayak diajak gitu kan nggak setuju kan? Nggak mau kan? Iya, nggak setuju. Nah, kita memberikan validasi tindakan kepada anak tadi itu. Kemudian barulah kita menanyakan keyakinan. Walaupun kita diejek, apakah sepantasnya kita jambak kawan yang mengejek tadi? Nah, itu penilai apa yang mesti diyakinkan? Nilai keyakinan mesti bersabar, itu dia maksudnya. Jadi tahapan ketiga institusi menstabilkan identitasnya, kita tanyai dulu kronologi kejadiannya, kemudian kita memvalidasi kebutuhan apa yang diinginkan oleh si anak, barulah kita menanyakan keyakinan kelas menilai apa yang dapat dia lakukan. Itu mengenai segitiga institusi. Nah ini Bu, ada lagi nih Bu, penerapan segitiga institusi, ya Bu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Goosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video daripada penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi dengan beradanya video itu, maka materi-materi yang disampaikan di diseminasi budaya positif ini telah berakhir. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi sama-sama yang akan kita terapkan ke depannya ke sekolah kita. Nah, sebelum menutup itu ada Bu yang mau disampaikan? Ini Pak Edi, tadi mengenai kan? Tadi kan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk pada saya kelas 1 tadi kan posisi 1, 2, dan 2. Yang diharapkan kan posisi yang ketiga, yang lebih baiknya dari 1, 2, 3. Saya belum tertarik. Kalau dari tahapan 1, 2, 3 kan sebenarnya kalau kelas 1 itu harus ini harus ini. Kalau dari tahapan 3 itu kan ada jangkauannya agak jauh. Nah, memang jadi saya mau mohon dari 3 motivasi tadi kalau bisa boleh nanti Bu ya, nanti bisa kita sama-sama di-share di luar daripada ini. Makanya tujuannya kan ini kita berbagi ya. Nah, nanti motivasi yang ketiga itu tadi motivasi melalui boleh. Nanti kita tidak bantu, nanti kita sampaikan seperti itu. Nah, itulah tujuannya. Cuma kita sudah dapat bayangan sepintas supaya nanti sama-sama hal yang belum kita pahami sama-sama kita diskusikan di apa gitu Bu, di lain momennya gitu Bu ya. Boleh. Oke, suatu masukan yang baik sekali dari Ibu Sri Mulyani. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berkolaborasi lagi. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat kita bisa sama-sama saling berbagi. Jadi demikian saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi kebenaran adalah milik Allah, salah mungkin dari saya.
Mungkin sama penyampaian saya tadi ada ucapan saya, sikap tanggung saya di perasaan Bapak Ibu. Sekali lagi mohon dimaafkan dunia akhirat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah memaparkan materinya tentang budaya positif. Nah, dengan selesainya Pak Heri menyampaikan materi, berakhir pula acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Heri dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Dan sukses terus untuk Pak Heri kegiatannya, kegiatan guru penggerak di Angkatan 9. Dan sukses buat kita semua. Amin. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.